dulu. Himi, hei Kak Suro, sini silakan duduk. Bagaimana Jatin hari ini? Aku rasa dia tidak begitu baik, Kak. Semoga selera makannya masih baik ya. Tapi menurutku tidak akan seperti itu. Sesendok jelai pun ia tidak bisa menelannya. Nah, kenapa tidak kau coba apa yang aku usulkan? Menantuku juga menderita penyakit yang sama, tapi berkat Tuhan dia bisa makan. Makannya cukup banyak, itu yang membuat dia sembuh. Tapi kalau ia bergeser ke samping, Jatin juga merasakan penyakit yang sama kan? Tidak, Jatin. Dia tidak merasakan sakit yang seperti itu, Kak. Mungkin tidak. Tapi menantuku harus berbaring di tempat tidur selama berbulan-bulan. Karena itu nak, pergilah ambil obat dari kuil Kapulaswari di Faridpur. Kalau perlu, anakku Atul bisa. Sepertinya kakak bicara saja pada Bibi dan katakan apa yang akan kakak katakan. Bibimu, dia tidak peduli semua ini. Kau kira dia percaya pada hal-hal seperti itu? Jangan Bahkan- gitu. Bibi, bilang saja kepada Bibi. Buat apa kau sembunyikan semua ini nak? Kalian begitu ingin punya menantu yang cantik. Sekarang dalam keadaan seperti ini, apa gunanya punya kecantikan seperti bidadari itu? Lebih baik punya menantu yang buruk, hitam. Kakak kok bicara seperti itu? Mani itu masih muda, Kak. Ya Tuhan, siapa yang bilang dia muda? Dia bisa kawin karena umurnya yang dipalsukan. Karena Mari nak, mari kemari. Kau baru dari beranda atas. Iya, Kak. Kau mau melakukan apa nak? Ini aku mau nyiram bunga, Kak. Kau mengingatkan aku pada hal yang penting. Beri aku tanaman sedikit. Baik, Kak. Nanti akan aku beri ya. Mani mau nyiram bunga dulu, Kak. Tangan istri Jatin pemurah sekali. Bagaimana tidak? Dia berasal dari keluarga kaya. Ah, itu bibimu datang. Aku pergi dulu. Kakak Mani mencari apa? Aku mencari piring buat kucing. Oh, ini, Kak. Oh Di iya. sini. Bi. Silakan duduk, Bi. Aku mau keluar dulu ya. Kak Mani. Kakak duduk aja di sini. Misi. Mani sayang, pergilah ke kamar Jatin nanti malam. Tapi, Bi, Aku tidak minta kau lama di sana. Berikan dia obat dan makanannya. aku tadi sudah masuk kamarnya sore tadi, Bi. Tapi saat itu ia sedang tertidur. Aku takut, Bi, kalau masuk kamarnya malam hari. Apa yang kau takutkan? Kamu tahu, Bi, mertua lelakiku meninggal di kamar itu, Bi. Dan aku tuh sangat takut sekali. Apa ada tempat di dunia ini di mana tidak ada tempat penghabisan? Bibi jangan ngomong seperti itu. Dan aku takut sekali pada kematian itu, Bi. Baiklah, tapi kenapa kau tidak datang pada saat siang? Aku sudah coba, Bi, tapi aku merinding. Baiklah, taruh saja makanan dan obatnya di luar kamar. Setidaknya, Kenapa, Bi? Kenapa Bibi tidak membiarkan saja? Biarkan saja semuanya, Bi. aku mau bertanya, apa di rumahmu tidak ada yang pernah ditimpa kesusahan? Tidak, sama sekali tidak ada. Dan aku baru kali ini merasakan kesusahan yang seperti ini, Bi. Mengapa di dunia ini kau memiliki perasaan seperti itu? Aku tidak tahu soal itu. Dan kenapa kamu tidak menjadikan aku tukang tidur saja, Bi? Bi, begini, Bi. Bibi, begini. Mani memiliki sifat yang begitu rupa, Bi. Dia begini, hingga aku tidak bisa marah kepadanya, bagaimanapun caranya. Baginya, tidak ada rasa kesedihan maupun kebahagiaan, Bi. Tuhan begitu teliti menciptakan kulit luarnya hingga ia tidak sempat menyempurnakan dalamnya. Ia tidak ubah rumah kakakmu.
yang baru luarnya saja dibangun, tapi ketika ingin membangun dalamnya, ia sudah bangkrut. Iya, benar. Aku tidak tahu, Bi, yang kita lakukan ini benar atau salah. Kau tahu ini, bila ini soal kematian, maka tidaklah benar apa yang salah dan benar itu. Yang terpenting, dia sudah memantapkan hatinya kepada Mani. Itulah kebenarannya. Mungkin itu benar, Bi, tentang rumah ini. Tapi, tentang Mani bagaimana? Tuhan sudah menciptakan dia dengan sangat-sangat baik. Tapi memang begitulah hatinya. Aku tidak bisa marah padanya, karena itulah sikapnya dari dulu. Kalau aku mendengar kata Bibi, aku merasa senang. Aku merasa tenang. Gini, aku berbicara seperti ini bukan berarti aku tidak marah padanya. Tapi kau ini baru saja mengatakan kalau kau tidak bisa marah padanya. Itu membuatku tersadar, kau memang saudara Jatin yang sejati. Lebih baik aku pergi dulu ke kamar Jatin. Sepertinya dia memanggilku. Iya, Bu. Mari. Bi, apa semua batu sudah diletakkan di lantai 2? Sudah kemarin. Baik. Akhirnya tujuanku untuk membangun rumah berhasil selesai juga. Tercapai juga apa yang aku impi-impikan. Banyak orang yang hendak datang ke rumahmu, Jatin. Mereka ingin melihat rumah barumu. Mereka melihat dari luar. Yang kulihat dari dalam belum pernah selesai dan tidak akan pernah selesai. Jatin, cukuplah nak. Cobalah tidur sedikit. Tidak, Bi. Jangan suruh aku tidur. Tapi kata dokter, Lupakan dokter. Hari ini duniaku telah selesai dan aku tidak akan tidur malam ini. Hidupkan semua lampu. Bi, mana Mani? dia kusuruh ke kamar tingkat 2 untuk merangkai bunga. Apa Bibi tidak bisa membolehkan aku pergi ke sana sekali saja? Tidak, Jatin. Aku tidak bisa. Dokter pasti akan marah sekali. Aku membayangkan bagaimana rupanya. Dia pakai sari apa, Bi? Dia memakai sari merah yang dikenakannya waktu kawin dulu. Bibi tahu rumah ini akan kuberi namanya apa? Tidak, Jatin. Aku tidak tahu. Mani Mahal. Gedung Mani. Nama yang bagus. Bibi tidak akan mengerti arti seluruhnya. Barangkali aku malahan tidak mengerti sama sekali. Kata mahal berarti gedung. Jangan Bibi hubungkan dengan rumahnya saja. Namun di dalamnya juga ada kemanisan. Betul, Jatin. Rumah ini kau bangun bukan hanya dengan uang saja, tapi juga kemanisan dari hatimu. Bi, dari mana datangnya seruling itu? Itu samai pesta pernikahan. Sekarang ini musim yang baik sekali untuk melakukan perkawinan. Tidak disangka-sangka. Malam ini, Mani juga menggunakan sari penari berwarna merah. Bi, tolong hidupkan semua lampu. Mulai dari halaman sampai... Tidak, Jatin. Kalau aku hidupkan lampu, kau tidak akan bisa tidur. Tidak apa, Bi. Bi, Bibi tahu bahwa kuil sudah dibangun. Bi, aku tidak mengira semua ini dilakukan sewaktu aku masih hidup. Sudahlah, Jatin. Kalau aku masih di sini, kau tidak akan bisa tidur. Lebih baik kau berbaringlah dan tidak usah bicara, agar kau bisa cepat tidur. Aku ingat lagu ini. Himi, Himi. Jangan nekat, Jatin. Biar dia aku panggil. Ya, Kak, ada apa? Dik, coba nyanyikan lagu itu untuk kakak. Ada yang menyanyi di sini? Iya, Dok. Bagus, bagus. Lebih baik dari obat. Jatin, kau harus selalu gembira. Semuanya akan lebih baik.
Aku bahagia. Dokter tahu, setelah sekian lama, rumah ini akhirnya selesai juga. Semuanya akulah yang merencanakannya. Memang begitu seharusnya. Jika seseorang tinggal di rumahnya sendiri, maka semuanya akan menyenangkan. Rumah ayah kita adalah rumah sewaan, bukan rumah kita sendiri. Ayahmu, Kedar, adalah kawan sekolahku yang dia warisi dari nenek moyangnya hanya nyawanya. Aku bahagia. Bagus, bagus. Mari kita adakan pesta pembukaan rumah. Mari kita adakan pesta besar. Kau tidak bisa terus-menerus terbaring di tempat tidur seperti ini. Hari ini, seolah-olah akan ada pesta pembukaan rumah. Aku akan periksa almanak di hari penting kita. Loro telu. Bagus, bagus. Bukan almanak, Bung. Semuanya tergantung dari pikiranmu. Kalau pikiran mengatakan bahwa suatu hari adalah hari penting, maka saat itu hari penting akan datang. Pikiranku mengatakan, hari penting sudah tiba. Makanya, aku panggil Himi kemari untuk bernyanyi. Rasanya sanai, pesta pembukaan rumah sudah terdengar di udara musim gugur. Baik, sekarang saya akan memeriksa dada dan pergelanganmu. Himi, sekarang kakakmu sudah membaik. Syukurlah, Dok. Himi, cobalah bernyanyi di sini dengan suara yang lantang. Baik, Dok. Kakak, lagu apa yang kakak inginkan? Kakak ingin lagu pengantin baru. Baik, Kak. Sebaiknya kita menyadari yang lebih baik kita menerima keperihan yang harus kita tanggung. Kita hanya memperbesar rasa duka cita kalau kita mencoba mengelaknya. Kenapa Anda bicara begitu, dokter? Aku bicara begitu supaya kau mempersiapkan diri. Aku sudah mempersiapkan diri dari dulu. Tuhan sudah mempersiapkanku dari kecil. Apa yang Tuhan inginkan akan selalu aku lakukan. Jadi jangan bicara berbelit-belit, dokter. Apa yang Anda maksud? Jatin sudah tidak punya harapan lagi. Hanya tinggal beberapa hari. Baiklah, dalam beberapa hari ini aku harus menyelesaikan semua urusan keluarga. Jika Tuhan memang berkehendak seperti itu, maka aku akan menerimanya. Aku mau memberikan obat yang lain. Sekarang ini dia harus selalu gembira. Tidak ada dokter yang lebih baik dari batin sendiri. Sekali-sekali Mani harus kau biarkan mengunjungi. Aku merasa kalian agak terlalu menjauhkannya. Dia masih anak-anak. Dia tidak bisa dibebani tugas untuk merawat Jatin. Soalnya bukan itu, kau juga tidak terlalu adil terhadapnya. Menurut penglihatan hati Maning, kuat sekali. Ia mengalami ketegangan yang begitu besar. Dia tapi tidak roboh. Sungguh pun batinnya. Kami dokter hanya tahu rasa sakit orang yang sakit. Suruhlah Mani datang. Tidak usah. Biar aku sendiri yang mengatakannya. Aku tahu bahwa seorang mertua selalu merasa cemburu kepada menantunya. Menantu perempuan merawat anaknya dan merebut hati anaknya. Tidak ada yang lebih. Apa yang Anda katakan itu salah. Mungkin ada rasa cemburu. Kenapa yang kau ingat hanya keponakanmu? Kau juga memiliki tanggung jawab kepada istrinya. Dia pasti menderita sekali karena tidak bisa merawat suaminya. Penilaianku tidak terang. Aku tidak sadar akan hal itu. Semuanya akan kuperbaiki. Himi, apa yang sedang kau lakukan? Aku sedang memanaskan susu untuk Jatin, Bi. Biar aku saja. Kau pergi temuilah Jatin, hiburlah dia. Baik, Bi. Hai, Kak. Hai, Suro.
Bagaimana Jatin hari ini, Kak? Tidak begitu baik, Suro. Begini, Kak. Panggillah Dokter Jobu. Cucuku menderita karena hidungnya bengkak. Akhirnya, Dokter Jobu berhasil mengeluarkan permata kaca dari lubang kanan hidungnya. Ia sudah terkenal. Anakku tahu alamatnya. Baiklah, katakan pada anakmu untuk memberikan aku alamatnya nanti. Beberapa hari yang lalu, aku melihat Mani mengunjungi kebun binatang Alipore. Dia memang sering ke sana. Dia senang pada binatang. Biarpun ia sayang pada binatang, itu kan tidak boleh jadi sebab mengapa ia tidak menyayangi suaminya. Siapa yang mengatakan ia tak sayang pada suaminya? Ia masih kanak-kanak. Kami sendiri yang membiarkan dia. Kau boleh bicara semaumu, tapi semua gadis di sini mempercakapkan dia. Gadis-gadis itu tidak pernah menikah dengannya, Suro. Jatin juga tidak pernah. Tapi Kak, biarpun dia tidak berkata apa-apa, Dia tidak berkata apa-apa. Mani kadang-kadang pergi mengunjungi museum dan melihat macan dan singa. Itu membuat hati Jatin senang. apa katamu Kak? Merawat. Katanya, beginilah cara Mani merawat Jatin. Bukankah itu penting bagi seorang yang sakit? Entahlah Kak, kami adalah orang kolor dan tidak mengerti hal-hal seperti itu. Pokoknya aku akan menyuruh anakku kemari. Ia tahu alamat Dokter Joku. Tidak ada salahnya memanggil dia sekali kan? Akhirnya kau datang juga, Himi. Aku lega. Aku tidak bisa menemukan foto itu. Coba kau cari. Foto yang mana, Kak? Foto di saat aku bersama Mani di kebun raya. Mungkin ada di dalam albummu, Kak? Sudah aku keluarkan dulu. Mungkin ada di atas tempat tidur. Kalau tidak begitu, mungkin jatuh ke bawah. Kakak sudah memeriksa bawah bantal kakak? Atau aku carikan dulu, Kak? Mungkin ada di bawah kasur kakak. Bentar, Kak, ya. Ini, Kak, fotonya. Himi, kau Iya. tahu? Pada waktu itu, Mani memetik buah kaswarina. Kemudian, ia mengubasnya dan menciumnya. Lalu ia berkata, "Aku sangat senang dengan bau ini. Namun, banyak di dunia ini yang kunikmati melalui kenikmatan yang ia alami." Coba kau nyanyikan lagu pada waktu itu. Himi, gadis baik, apakah kau masih ingat? Iya, Kak, aku masih mengingatnya. Sajan, 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 sajan. Sajan, 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 sajan. Amore sajan, 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 sajan. Amore sajan, 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 sajan. Ada apa Bibi memanggil saya? Ahil, kau adalah seorang ahliku. Aku membutuhkan bantuanmu. Tidak ada yang mau bersabar. Sekarang harus disusun sebuah ketetapan untuk dibawa ke pengadilan. Pekerjaan ini tidak membutuhkan waktu yang lama. Mereka adalah klienmu. Jelaskan pada mereka. Dokter berkata, Dokter pernah mengatakan sesuatu sebelum ini. Sekarang mereka tidak akan mau percaya lagi. Menggadaikan rumah supaya dapat membangun yang lain. Kenapa jadi begitu? Kemana otaknya? bukan, ini bukan salahnya. Istrinya telah menempati ruang bagi Saturnus di pikirannya. Dia tak ubahnya kunang-kunang bagi Jatin. Dia akan melakukan apapun demi istrinya. Apa dia punya uang? Semua uangnya sudah habis dalam perdagangan. Perdagangan Rami Jatin menggarap tanah dengan pena. Apa aku harus menangis atau tertawa? Ia rela menghabiskan banyak uang untuk perdagangannya, tapi nasib malang menimpanya. Beberapa penipu telah menipunya hingga ia bangkrut dan tidak mendapatkan untung sama sekali. Memang malang, keadaan pasaran sekarang buruk sekali. Bahkan para penanam rami tidak bisa mendapat uang untuk panen rami di ladang. Cukup, kau tidak usah berbicara lagi. Jangan risaukan apapun. Umurnya sudah tidak panjang lagi. Para pemberi hutangnya tentu sudah mendengar hal tersebut. Mereka membuat rencana untuk menagih piutang secepat mungkin.
Oh Ahil, mintalah pada mereka waktu beberapa hari saja. Jangan biarkan pesuruh hutang dan Dewa Yaman datang berdampingan. Kalau perlu, biarkan aku memohon di kaki mereka. Aku adalah wanita Brahman. Aku akan bersujud di kaki mereka. Baik, Pi. Biar aku bicara dengan mereka sekali lagi. Sekarang, biarkan aku bicara dengan Jatin sebentar. Tidak, kalau kau berbicara dengannya, dia akan ingat perdagangan raminya. Pi, dalam kitab hukum tidak ada pasal-pasal tentang permainan nasib. Maka dari itu, aku tidak menaruh simpati sama sekali sama Jatin. Ini, Iya Kak Suro. aku ingin melihat Jatin. Bibi lagi tidak ada. Bagaimana kau tahu Kak Suro? Kita nama Raja Nator adalah lowongan pekerjaan. Aku ingin minta surat dari Jatin untuk anakku. Itu tidak bisa Kak. Aku takut nanti jika Bibi tahu aku akan dimarahi. Bagaimana sampai tahu? Cuma 5 menit. Maaf Kak, tapi aku tidak bisa. Tidak bisa. Bibimu mengira keponakannya tidak akan hidup jika sampai berhubungan dengan kamu. Sudah Kak, Bibi memanggilku. Lebih baik Kakak pergi saja. Jangan khawatir, aku akan pergi. Himi, Himi, kesini nak, Himi. Masuklah Himi, duduklah di samping Jatin. Ya Bi, ada apa? Ini, kau di mana? Aku di sini Kak. Aku di sampingmu. Apa kau masih ingat semasa kita kecil dulu? Kita sering berjalan-jalan ke Mumbai bersama ayah dan ibu kita. Iya Kak, aku masih ingat. Aku masih mengingatnya semua waktu kita sedang jalan-jalan bersama orang tua kita. Siapa itu, Bi? Siapa itu? Tidak ada siapa-siapa Jatin. Coba keluarlah. Lihat dia. Itu ada orang. Aku tidak melihat siapapun. Aku melihat dengan jelas. Sudahlah Jatin, tidak ada siapa-siapa. Permisi. Siapa itu? Siapa yang masuk kamarku? Itu dokter, nak. Jangan bicara di sini, Bi. Dia terlalu banyak bicara padamu. Jangan, Bi. Bibi jangan pergi. Baiklah, aku akan tetap di sini. Jangan banyak bicara. Sekarang sudah waktunya minum obat. Kenapa aku harus minum obat? Aku tidak mau minum obat. Keadaan begini. Keadaan seperti ini tidak baik untukmu. Lihatlah, nak. Siapa yang datang? Itu Mani, istrimu. Siapa itu, Bi? Apakah aku mimpi? Bukan, nak. Lihatlah. Itu Mani, istrimu. Jadi, terbuka juga untuk dia. Terbuka, nak. Terbuka seluas-luasnya.